Kegedean. Saya juga banyak Om definisi. M. M. Oh iya, M sama istri saya juga M. Cek aja, kirim. Tekpe. Mau kirim mau pakai bagaimana di sana? Jaket tebal, jaket tuh yang buat bulu-bulu itu nggak mau bisa pakai di sana. Nah, kirim ke Lili, pakai aja tekpe. Yang cek aja kan. Bisa pakai di sana, jaket tebal sekali itu. Kirim ke itu. Aku juga udah banyak di sini Om Devi. Oh, kirain nggak perlu kalau perlu sih ya udah. Kalau 자, 오케이, 이제 됐어요. nih. Oke. cukup kata-kata. Oke. Oke. 데뷔 또 있어요? ada lagi? sudah? 오케이. 자, 그러면 제가 기도할게요. saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Meskipun cuacanya sangat panas, kerjanya juga sama sulit, tetapi kita hidup untuk kehendak Allah, untuk kerjaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kita ingin hidup untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Waktu kami makan firman Allah, tolong kita mengerti kehendak Allah dan hati Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. 자, 우리 지난 시간에 kali sebelum sudah selesai itu keluaran. Kitab Keluaran sudah selesai. Jadi dari hari ini mau rencana membaca imamat. Imamat itu tidak enak. tidak enak. 저기 뭐야? mungkin ada ngantuk. Tapi semangat membaca ini imamat. Kehendak apakah kehendak Allah? Ini link dari Keluaran. Itu Kemah Suci. 자, 그러면 오늘 1장부터 7장까지 볼 거예요. Hari ini membacanya pasal 1 sampai 7. pasal 1 sampai 7. 자, 하기 전에 우리 sebelum membaca kitab, kita mau lihat video. Video itu tentang imamat. 자, 제가 보여드릴게요. Kita Kitab Imamat adalah kitab ketiga dalam Alkitab dan disusun tepat setelah eksodus bangsa Israel dari perbudakan ketika Allah membawa mereka menuju kaki Gunung Sinai dan mengundang mereka ke dalam sebuah hubungan perjanjian. Nah, dengan cepat mereka memberontak dan melanggar perjanjian itu. Dan Allah menghendaki kehadirannya yang mulia
datang dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dalam bentuk kemah suci. Namun dosa-dosa bangsa Israel merusak hubungan itu. Sehingga di akhir kitab sebelumnya, yaitu Keluaran, Musa sebagai wakil bangsa Israel bahkan tidak bisa memasuki hadirat Allah di dalam kemah. Kitab Imamat diawali dengan mengingatkan kita akan masalah yang mendasar ini. Dikatakan bahwa Allah memanggil Musa dari dalam kemah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa bangsa Israel dalam keadaannya yang penuh dosa dan keegoisannya diperdamaikan dengan Allah yang kudus ini? Itulah isi dari kitab ini. Bagaimana Allah dengan penuh anugerah menyediakan jalan bagi semua orang berdosa dan bejat untuk tinggal dalam hadiratnya yang kudus. Nah, mari kita berhenti sejenak dan menyelidiki konsep penting ini bahwa Allah itu kudus. Hal ini sangat penting untuk memahami kitab ini. Kata kudus berarti dipisahkan atau unik. Dan dalam Alkitab, Allah terpisah dari segala sesuatu karena perannya yang unik sebagai pencipta segalanya. Penulis kehidupan itu sendiri. Jadi, jika Allah itu kudus, ruang di sekitar Allah pun kudus. Penuh dengan kebaikannya, kehidupan, kemurnian, dan keadilannya. Jadi jika bangsa Israel yang lalim dan berdosa ingin tinggal dalam hadirat Allah yang kudus, mereka pun perlu menjadi kudus. Dosa mereka harus diselesaikan. Itulah isi kitab Imamat. Nah, kitab ini memiliki desain simetris yang luar biasa. Kitab ini menggali 3 cara utama yang Allah lakukan bagi bangsa Israel untuk hidup dalam hadiratnya. Bagian luar adalah penjelasan upacara ritual yang harus dilaksanakan bangsa Israel dalam hadirat Allah yang kudus. Bagian berikutnya berfokus pada peran para imam Israel sebagai mediator antara Allah dan bangsa Israel. Dan di dalamnya terdapat 2 bagian yang serupa yang berfokus pada kemurnian bangsa Israel. Dan tepat bagian tengah kitab ada sebuah ritual kunci, yaitu hari pendamaian yang menyatukan seluruh kitab ini. Kitab ini ditutup dengan sebuah bagian pendek, di mana Musa mengajak bangsa Israel untuk tetap setia pada perjanjian ini. Nah, mari kita menelusuri kitab ini. Bagian pertama membahas 5 jenis utama pengorbanan ritual yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. 2 di antaranya adalah cara di Israel untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah dengan cara mengembalikan kepada Allah tanda simbolis karena Allah yang terlebih dahulu mengampuni mereka. 3 ritual korban lainnya adalah cara yang berbeda sebagai ungkapan penyesalan terhadap Allah. Jadi di Israel, saya akan mempersembahkan darah hewan sembari mengakui bahwa dosa mereka telah menciptakan lebih banyak kejahatan dan kematian dalam dunia Allah yang baik. Akan tetapi, alih-alih menghancurkan orang ini, Allah tentu saja ingin mengampuni mereka. Sehingga secara simbolis, hewan ini mati menggantikan tempat dan mendamaikan mereka, yang artinya menutupi dosa mereka. Melalui ritual-ritual ini, bangsa Israel senantiasa diingatkan akan kasih karunia Allah, tapi juga akan keadilannya dan betapa seriusnya kejahatan mereka, serta konsekuensi-konsekuensinya. Serangkaian ritual yang kedua memaparkan 7 perayaan tahunan bangsa Israel. Dan setiap perayaan tersebut menceritakan kembali sebagian berbeda dari kisah tentang bagaimana Allah menebus mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka melalui padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan dengan merayakan perayaan-perayaan ini secara rutin, bangsa Israel akan mengingat siapa mereka sebelumnya dan siapa sejatinya Allah bagi mereka. Nah, sekarang bagian tentang para imam Israel. Ada Harun dan anak-anaknya yang pertama kali ditahbiskan untuk masuk hadirat Allah mewakili bangsa Israel. Dan di bagian ini, kita menemukan kualifikasi untuk menjadi seorang imam. Para imam dituntut untuk memiliki level integritas moral tertinggi dan melakukan ritual pengudusan karena mereka mewakili umat Israel di hadapan Allah, juga mewakili Allah bagi manusia. Sekarang kita paham mengapa kekudusan para imam itu sangat penting. Kembali ke bagian pertama, tepat setelah keluarga Harun ditahbiskan, 2 orang anaknya berjalan dengan santainya tepat menuju hadirat Allah dan dengan terang-terangan melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mereka dibinasakan oleh kekudusan Allah saat itu juga. Ini adalah sebuah pengingat yang menakutkan dari paradoks hidup dalam hadirat Allah yang kudus, karena ini adalah kebaikan yang murni, tapi menjadi berbahaya bagi mereka yang memberontak dan menghina kekudusan Allah. Karena itu sangat penting bahwa para imam Israel menjadi kudus, dan semua orang Israel juga menjadi kudus. Inilah yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pasal 11-15
adalah tentang ritual kemurnian yang dituntut dari semua umat Israel. Dan pasal 18-20 tentang kemurnian moral bangsa Israel. Inilah yang ada di balik semua bahasa kemurnian dan kenajisan. Karena Allah adalah kudus dan Dia terpisah, maka umat Israel sendiri perlu berada dalam keadaan kudus. Ketika mereka masuk ke dalam hadirat-Nya, inilah yang disebut menjadi bersih atau murni. Hadirat Allah tidak bisa dijangkau oleh siapa saja yang tidak dalam keadaan kudus. Dan inilah yang disebut menjadi tidak bersih atau cemar. Di Israel, kita bisa menjadi najis hanya dengan beberapa cara. Melalui kontak dengan cairan tubuh, terkena penyakit kulit, dengan menyentuh jamur, atau menyentuh bangkai. Nah, bagi umat Israel, ini semua berkaitan dengan kematian, kehilangan nyawa, yang membawa kita pada simbol inti dari semua konsep ini. Kita menjadi najis ketika kita terkontaminasi dengan menyentuh kematian. Bisa dikatakan demikian. Dan kematian bertolak belakang dengan kekudusan Allah. Karena esensi Allah adalah kehidupan. Inilah kunci sesungguhnya. Sekedar menjadi najis tidaklah berdosa atau salah. Menyentuh hal-hal tersebut adalah bagian yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Dan kecemaran adalah keadaan sementara. Ini hanya berlangsung seminggu atau 2 minggu kemudian selesai. Apa yang salah atau berdosa adalah masuk ke dalam hadirat Allah dengan santai, sambil membawa simbol-simbol kematian dan kecemaran ini dalam diri kita. Jadi jangan lakukan itu. Cara terakhir untuk menjadi najis adalah dengan makan hewan-hewan tertentu. Dan perintah makanan halal ada tepat di bagian ini. Nah, ada banyak sekali teori tentang mengapa hewan-hewan tertentu itu dianggap najis dan terlarang. Apakah ini untuk mendorong kebersihan atau untuk menghindari hal-hal tabu dalam budaya itu? Teksnya tidak spesifik. Namun poin dasar dari semua pasal ini sangat jelas. Semua ini merupakan rangkaian simbol-simbol kebudayaan yang rumit yang mengingatkan bangsa Israel bahwa kekudusan Allah haruslah mempengaruhi semua area kehidupan mereka. Bagian berikutnya adalah tentang kemurnian moral bangsa Israel. Umat Israel dipanggil untuk hidup berbeda dari orang Kanaan. Mereka diperintahkan untuk peduli kepada orang miskin daripada mengabaikannya. Mereka harus memiliki level integritas seksual tinggi dan menggalakkan keadilan di seluruh negeri. Pada bagian tengah kitab ini, kita menemukan sebuah penjelasan panjang dari perayaan tahunan bangsa Israel, yaitu Hari Pendamaian. Kemungkinannya, tidak setiap dosa dan pemberontakan umat Israel ditutupi melalui pengorbanan secara individu. Sehingga setiap setahun sekali, imam besar akan mengambil 2 ekor kambing jantan. Salah satunya akan menjadi korban penghapus dosa dan menghapus dosa bangsa Israel, dan yang lain disebut kambing hitam. Imam akan mengakui dosa bangsa Israel, dan secara simbolis meletakkannya pada kambing ini, kemudian melepaskannya ke padang gurun. Sekali lagi, sebuah gambaran kuat dari keinginan Allah untuk menghapus dosa dan semua konsekuensinya dari umatnya, sehingga Allah bisa hidup bersama mereka dalam damai. Kitab ini ditutup dengan Musa memanggil bangsa Israel untuk tetap setia kepada semua syarat perjanjian, dan dia menjelaskan berkat dari kedamaian dan semua kelimpahan yang diperoleh jika bangsa Israel menaati semua perintah ini. Musa juga memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak setia dan tidak menghormati kekudusan Allah, hal itu akan membawa bencana dan akhirnya dibuang dari tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, jika Anda ingin melihat bagaimana imamat cocok dengan alur cerita besarnya, sangat membantu untuk melihat kalimat pertama pada kitab selanjutnya dari Alkitab, yaitu Bilangan. Kitab itu dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa di kemah pertemuan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Musa sekarang dapat masuk ke hadirat Allah mewakili bangsa Israel. Kitab Imamat berhasil. Jadi meskipun Israel gagal, Allah telah menyediakan sebuah cara untuk menutupi dosa mereka. Sehingga Allah dapat tinggal bersama orang-orang berdosa dalam damai. Dan inilah isi kitab Imamat. Oke. Kitab Bilangan. Kitab keempat di Alkitab ini meneruskan kisah bangsa Israel setelah keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Ya. Tuhan telah membawa mereka ke Gunung Sinai dan ia masuk ke dalam perjanjian dengan mereka di sana. Dan meskipun Israel memberontak, Allah telah dengan murah hati menyediakan jalan bagi Israel untuk tinggal dekat dengan hadiratnya yang kudus di tabernakel.
자, 이제 아유 우리 요셉 미나에 왔네요. 말람. 자, 우리 오늘부터 레위기 읽어요. 방금 레위기 영상 보고 왔어요. 혹시 같이 봤어요? 아니요. 아, 못 봤구나. 오케이. 자, 오늘부터 레위기 갑니다. 자, 순서는 스텔라, 사야, 먼바짜, 단 릴리, 그리고 데피, 제크리, 로비, 아페, 아리, 토니, 아뱅, 요셉, 이나. 자, 이렇게 합니다. 알았죠? 네. 네, 자, 저부터 읽습니다. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Kalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu, lalu mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menutupi korban bakaran dan memotongnya. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengangkat potongan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sudah menyarat di atas. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya. Diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apinya yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung kepupur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Bolongnya serta dengan bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur. Dia harus mencari burung kepada makan sebelahnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban apian yang kau
자, 지금 이게 뭐예요? 지금 sekarang di sini ada persembahkan korban. 그렇죠? 자, pasal 2 siapa? Saya, Pastor. 네. Apabila seseorang tidak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terkait dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak iman Tuhan itu. Setelah diambil dari korban itu, tepung sepinggan dengan minyak beserta seluruh kemenyan. Maka imam haruslah membakar semua itu di atas misbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan harta korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bedak yang tidak beragi yang telah diolah dengan minyak atau roti tipis yang tidak berbagi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah persembahkan kepada Tuhan. Ini harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke masjid. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Korban sajian yang dipersembahkan kepada Tuhan jangan lagi olah beragi, karena dari ragi asal dari madu tidak boleh membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bumbui garam. Janganlah kau lalaikan garam pergantian kecuali dari korban sajian. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyak beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. 아멘. 네. 자, 이제 제가 읽을 차례죠. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu
dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dalam persembahannya korban korban seekor jantan atau seekor betina haruslah ia mempersembahkan Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Imam dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian yang bau dan menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. 17. Apa? 17. 17. Akhir. Pasal 3 ya. Inilah suatu ketetapan bersamanya bagi kami untuk keturun di segala tempat kediaman dan janganlah sekali-kali kami makan berdarah. Amin. Pasal 4. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan
memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran, ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dari lembu itu. Seperti lemak yang mengelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakarnya semuanya di atas mezbah korban bakaran. Kulit lembu dan daging dan segala dagingnya, berupa kepala dan betisnya, dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti yang dibakar hasil lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa jemaah. Kalau yang berbuat dosa itu seorang pemuda yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilakukan Tuhannya sehingga dia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukannya kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan
Demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mesbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu harus dibakar oleh imam di atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah dia meletakkan tangannya ke atas kepala korban dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa, maka dia sah orang tersebut korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu untuk membubuhnya pada tanduk-tanduk pesta korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mesbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semua itu di atas mesbah, di atas segala korban hadiah-hadiah Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pertama bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Amin. Nah, pasal 5. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kenal kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang menguap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosanya yang telah diperbuatnya. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu ekor betina dari domba atau kambing dari korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati yang
yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pakal tutupnya, tapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban dosa itu haruslah dibersihkannya, tetapi darah sebelumnya haruslah ditetapkan keluar pada bagian bawah misbah, dua korban penghapus dosa. Yang kedua haruslah diolah menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tertutup atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membuat sebagai persembahannya karena dosanya itu. 10 ekor kebun yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh karena minyak dan bumbunya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Tuhan berfirman kepada Musa, Apabila seseorang berbuat setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Kalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahan sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengaja dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Amin. Amin. Pasal 6. Apa? Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang-barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, Atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia berbuat dusta dalam perkara apapun yang berdosa seorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya
dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malam sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar kekemahan ke suatu tempat yang tahir. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun harus membawanya ke hadapan Tuhan. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingatannya bagi Tuhan. Ininya haruslah diucapkan oleh Harun haruslah itu dimakan sebagai yang tidak berarti di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di perakaran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 10 ekor tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian. Sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian,
disembelih. Disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus di pelataran kemah pertemuan. Ya, orang yang kena kepenatannya, korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ya, ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan kedamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Amin. Amin. 자, terakhir pasal 7. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan. Yakni ekornya yang berlemak dan lemak dan lutut siku. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang ada pada pinggang dan melihat dua kali pisang. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Tiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan perdamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Kalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan itu bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan haruslah dimakan orang yang Islam. Berpikir daripada Jika korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tapi apa yang masih tinggal dari
daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik. Dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan. Tetapi haruslah dibakar harus dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh makan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan di antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena tiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk membawa korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan juga janganlah kamu memakan darah apapun segala sesuatu baik darah burung-burung atau binatang. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harusnya membawa serangga korban api-apian. Adapun lemangnya haruslah dibawanya beserta tangannya, supaya tangannya itu diunjukkan sebagai persembahan tunjukkan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anak. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah diberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian. Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah itu bukan korban darah, korban sendirian, korban dosa, korban bersalah, bersembah kali, bertabisan dan korban keselamatan. Bersama-sama Yang bersama
yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Amin. 자, hari ini di sini dari pasal 1 sampai 7 ada apa persembahan kurbannya? Kurban bakaran, 그렇죠? bakaran, kurban bakaran pertama. Kedua apa? Kurban sajian. 예. Ketiga, kurban jantan. Keempat, kurban penebus. Ya, terakhir kurban keselamatan. Ada apa? Ada hukum kurban, 그렇죠? 자, ini adalah untuk apa persembahannya seperti ada 5. Kenapa? Untuk apa? Untuk menyenangkan Allah. Ya, menyenangkan Allah dan kudus orang Israel. Orang Israel menjadi kudus. 자, 우리도 kita juga beribadah untuk apa? Untuk kudus sendiri. Untuk kehendak Allah. 자, 이제 mari kita berdoa. Doa Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 자, besok pagi saya mau dikirim masker pada Indonesia dan Thailand. rumah Anda. 우리 10명 있어요. 10명. 우리 누구 있냐면 제가 불러드릴게요. 이따가 nanti saya mau 릴리, 토니, 로비, 데비, 제크리, 이나, 아리, 이차, 다니, 아페, 그리고 입 11 orang. 네. EMS mau dengan EMS. Jadi saya juga tidak pasti tahu sampai kapan. 그 maskernya yang K94. Ya. Ini sangat bagus. Ya, paling bagus di dunia. Ya, paling bagus di dunia. Emang 마스크 코리아 바gus. 네, 이게 빨리 도착하도록 기도해 주세요. silakan berdoa cepat-cepat tiba sampai. 알겠죠? 오케이. 자, 그러면 잘 지내시고 우리 주일날 만나요. 주일날. Sampai jumpa hari Minggu tanggal 25.
Kalau hari Sabtu siapa datang sebelum kasih saya tahunya. Oh iya, ya. Deh, deh. Oke, Kev, datang Kev. Tuhan memberkati. Nanti mudah-mudahan Hati-hati panas, hati-hati panas. Ikut pakai masker.